Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah pulang? Wajah mereka tegang sekali. Sepertinya mereka sedang bertengkar. Ya Allah, lindungilah anakku. Kamu lihat jam berapa sekarang? Kamu sadar tidak kalau kamu pulang terlambat? Aku minta maaf ya, Rey. Aku belakangan ini benar-benar sibuk di butik. Jadi aku pulang terlambat karena banyak orderan baju. Kamu bohong lagi padaku, Najwa. Kenapa kamu tidak jujur bahwa kamu sudah bertemu dengan Aldi? Apa betul kamu mengurus butik dan tidak mengurus hal lain? Kenapa kamu nanya kayak gitu, Rey? Apa kamu udah gak percaya lagi sama aku? Masalahnya bukan begitu, Najwa. Aku tidak tahu siapa yang harus aku percaya sekarang. Ya Allah, sepertinya Rehan sudah mulai curiga. Tapi aku gak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kalau aku baru saja menemui Aldi ke dokter dengan Atun. Sebab aku sudah terikat perjanjian dengan Aldi. Rehan, kenapa sih kok kamu jadi seperti ini? Apa yang salah sama aku, Rehan? Tidak ada. Kamu tidak salah, Najwa. Cuma saat ini aku merasa ragu dengan takdirku berikutnya. Apa kamu masih marah sama aku? Ya Allah, mau apa Bella malam-malam datang ke sini? Aku harap ibu tidak bermasalah di rumah Bella. Biar aku aja yang nemuin Bella. Kalau ada sesuatu soal ibu kamu, dia pasti akan menelpon dulu, bukan? Terserah kamu lah. Pak Rehan! Pak Rehan! Pak Rehan! Mbak Najwa, Rehan mana? Ada apa sih, Bella? Pak Rehan mana? Bella, Pak Rehan! Bella, Pak Rehan! Bella, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu teriak-teriak di rumah orang? Mbak, saya mau lihat keadaan Pak Rehan. Karena Ibu Priyanti kan mimpi buruk. Dan dia minta saya untuk mengecek keadaannya Pak Rehan. Kamu gak usah khawatir, Bella. Rehan sekarang baik-baik saja. Sekarang dia sedang tidur di kamarnya. Seharusnya kamu bisa menelpon aja untuk menanyakan hal kecil. Gak perlu kamu datang ke rumah orang malam-malam seperti ini. Tolong hargai pernikahan kami, Bella. Maaf kalau Mbak ngerasa terganggu. Tapi saya juga terganggu, Mbak, dengan cerita Ibu. Dia bilang kalau misalkan Pak Rehan itu nangis di pangkuannya dia dan dia sangat sedih. Rehan menangis di pangkuan Bunda. Iya, Mbak Najwa. Dan semua ini karena kelakuannya Mbak Najwa. Sekarang jujur sama saya, Mbak. Apa benar Mbak selingkuh? Bella, tolong hentikan semua provokasi kamu. Sekarang lebih baik kamu pulang. Saya tidak akan pulang sebelum saya melihat keadaannya Pak Rehan. Pak Rehan! Bella, tolong hentikan. Ayah saya sedang sakit dan sekarang ayah sedang istirahat. Sekarang juga kamu keluar. Saya nggak peduli kalau ayah Mbak lagi sakit. Saya cuma peduli sama Pak Rehan. Sekarang panggil dia, bangunin dia. Kalau nggak saya bikin keributan di sini. Ya udah. Ada apa, Najwa? Benar ada masalah dengan ibuku? Bella sih nggak bilang apa-apa soal ibu kamu. Tapi dia maksa banget untuk ketemu sama kamu. Apa yang diinginkan Bella sekarang aku tidak tahu. Tapi sebaiknya aku temui dia supaya dia bisa cepat pulang dari rumah ini. Ya Allah, kenapa hatiku jadi nggak enak?
Pak Rehan. Ya ampun, Pak Rehan. Untung Bapak nggak kenapa-napa ya, Pak. Karena tadi Ibu Priyanka itu mimpi buruk dan dia minta saya untuk kesini untuk ngecek keadaan Bapak. Cuma itu alasan kamu datang ke sini. Kamu bilang pada ibuku, apa yang ibu cemaskan itu tidak terjadi. Najwa dan aku baik-baik saja seperti yang kamu lihat. Itu cuma mimpi buruk. Maksud saya, Bapak harus hati-hati dengan mimpi seorang ibu. Karena bisa aja itu terbukti, Pak. Sekarang gini, kalau seorang ibu itu nggak akan ada bekasnya. Tapi istri, pasti ada bekasnya. Apa? Astagfirullahaladzim, Bella. Tolong hentikan semua omong kosong kamu. Kalau Mbak Najwa nggak mau ngakuin itu semua, biar sekarang saya yang akan ngomong sama Pak Rehan. Itu tidak perlu, Bella. Cukup sudah pembicaraan malam ini. Lagi pula apapun yang kamu katakan tentang Najwa, aku percaya padanya. Keyakinan Bapak itu bisa jadi salah. Karena saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri kalau misalkan Mbak Najwa itu ketemu sama laki-laki lain. Di belakang rumahnya Pak Razak. Dan mereka tuh kelihatan saling mencintai dan bahkan Mbak Najwa ngasih dia uang. Dan mereka itu seperti kedua orang yang saling mencintai, Pak. Bella, tega-teganya kamu bisa memfitnah aku seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bella. Kenapa sih, Mbak? Mbak nggak mau ngaku aja depan Rehan? Aku percaya pada Najwa. Kamu tidak usah pusing-pusing memikirkan masalah rumah tangga kami. Sebaiknya sekarang ini kamu pulang ke rumah. Ayo Bella, aku antar kamu keluar. Kamu lihat Mbak Najwa? Pak Rehan begitu ngebelain kamu. Kamu tahu karena apa? Karena dia tidak ingin menjatuhkan harga diri kamu depan aku. Seharusnya kamu itu bersyukur dapat suami seperti Pak Rehan. Dan dia tidak pantas mendapatkan istri pembohong seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Tega-teganya kamu memfitnah aku seperti itu dan menuduh aku seperti itu. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bella. Baiklah Pak Rehan. Saya pulang dulu dan saya akan bilang sama Ibu Priyanka kalau misalkan Bapak baik-baik saja. Semoga malam ini Bapak tidur dengan nyenyak ya. Dan jangan lupa, tetap awasi istri Bapak dan laki-laki misterius itu. Karena saya sangat yakin kalau misalkan laki-laki itu adalah cinta sejatinya. Rehan, terima kasih banyak kamu sudah membela aku di depan Bella. Aku tidak tahu, Najwa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus membela istriku sendiri di depan orang lain seperti Bella? Sungguh aku tidak tahu. Jujur atau tidaknya kamu, hanya kamu sendiri yang tahu. Rehan, sebenarnya ada apa sih? Kenapa semenjak kita pindah ke rumah ini kamu sepertinya dingin sekali sama aku? Sudahlah Najwa, aku percaya padamu. Bukankah kamu udah tahu? Aku sekarang udah nggak meragukan kamu kan? Coba kamu tanya diri kamu sendiri. Sebenarnya siapa yang pantas diragukan? Kamu? Atau aku? Rehan, kamu nggak perlu meragukan aku. Kamu tahu aku sangat mencintai kamu. Ya Najwa, aku tahu kamu mencintaiku. Tapi sungguh aku tidak yakin itu cinta sejati atau bukan. Sebentar lagi sepertinya ada perang di antara mereka. Bom waktu itu sebentar lagi akan meledak. Dan selamat kamu Bella. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau dari Rehan. Kamu mau kemana? Aku mau keluar untuk menenangkan pikiran Najwa. Aku panas-panasin Rehan yang tengah terbakar api cemburu. Dan boom, akan meledakkan amarah Rehan. Rasain kamu Najwa. Salah kamu sendiri. Kenapa harus bermain api kalau nggak sanggup untuk terbakar? Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi? Setelah lama menghilang, sekarang Aldi justru datang dan kembali mengisi hidup Najwa. Mungkin
Ini peringatan dari Allah karena aku sering membuat Najwa kecewa. Aku tidak sanggup menyelamatkan Najwa dari ulah dan kekejaman ibuku selama ini. Bos, bagi duit, cepet. Maaf, saya tidak punya uang, tidak bawa dompet. Jangan bohong lo, ha? Cepet bagi duit lo. Bagus juga kalian bertemu saya. Jadi saya bisa memberi kalian pelajaran. Berani lo, ha? Ya Allah. Kondisi mereka parah. Padahal aku memukul mereka tidak keras. Aku harus melaporkan ini pada polisi. Selamat malam, Pak. Saya baru jadi korban perampokan, Pak. Tadi kejadiannya di taman. Saya diserang oleh 2 orang, Pak. Lalu di mana mereka sekarang? Mereka masih di TKP, Pak. Anda terpaksa kami tahan untuk kami jadikan sebagai saksi korban. Tapi kenapa saya ditahan, Pak? Saya harus pulang, Pak. Saya meninggalkan istri saya sendirian. Anda tenang saja. Kami akan segera mengabari keluarga Anda secepatnya. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Najwa pasti akan terkejut didatangi polisi malam-malam begini. Ya Allah, kenapa aku harus memukuli para penjahat itu sampai pingsan? Sebenarnya pertanyaan ibu ini sedikit tidak sopan untuk ditanyakan. Tanya aja, Bu. Nak Dion, akhir-akhir ini kamu kan sering datang ke rumah dan menemui Mayang. Ibu ingin tahu, apa kamu punya perasaan khusus sama Mayang? Sebelumnya aku minta maaf, Bu. Jika Ibu kurang berkenan dengan kehadiran aku di rumah Ibu. Dan sejujurnya, aku memang suka sama Mayang. Ibu sudah menduganya. Karena ibu melihat perhatian kamu terhadap Mayang juga kepada Mumtaz. Saya minta maaf, Bu, jika Ibu kurang suka kalau saya menyukai Mayang. Bukan begitu maksud saya. Saya malah merasa lega kalau ternyata kamu benar memiliki perasaan khusus sama Mayang. Walaupun Mayang sekarang sudah memiliki seorang anak dari suaminya yang sebelumnya. Iya, Bu. Dan aku nggak permasalahin itu. Aku bisa terima Mayang apa adanya dan aku siap untuk membahagiakan dia. Tapi untuk saat ini aku belum siap untuk kasih tahu ke Mayang isi hati aku ke dia sebenarnya. Iya, ibu bisa mengerti. Tapi apa kamu memang masih belum yakin perasaan kamu ke Mayang? Sebetulnya aku ingin semuanya berjalan dengan sendirinya. Misalkan aku memang berjodoh dengan Mayang, pasti aku akan sama-sama dengan dia. Insya Allah, ibu hanya bisa mendoakan supaya kalian bisa mendapatkan yang terbaik. Makasih ya, Bu. Permisi. Selamat malam. Selamat malam. Apa benar ini rumahnya Bapak Rehan? Iya, betul ini rumahnya Rehan. Ada apa ya, Pak? Saat ini Bapak Rehan kami tahan di kantor polisi. Karena dia terlibat perkelahian. Astagfirullahaladzim, Pak. Kami minta keluarganya untuk secepatnya datang ke kantor polisi. Baik. Baik, kalau begitu Bu, kami permisi dulu. Selamat malam.
Selamat malam. Selamat malam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Mana obat? Obat. Assalamualaikum Bunda. Tadi baru aja ada 2 orang polisi datang ke sini. Dia mengatakan katanya sekarang Rehan sedang ditangkap di kantor polisi. Kenapa kamu membiarkan Rehan keluar malam-malam seperti ini? Ini semua adalah kesalahan kamu. Kamu itu memang tidak pernah memperhatikan Rehan suami kamu. Bunda, aku mohon. Sekarang bukan waktunya kita saling menyalahkan. Kamu selalu saja mengelak dan tidak pernah mau disalahkan. Aku mohon sama Bunda, kita harus segera membebaskan Rehan. Oke. Sekarang juga ibu akan pergi ke kantor polisi. Dan sebaiknya kamu itu tidak usah ikut. Kamu tinggal aja di rumah. Jangan sampai kamu yang penuh kesialan membawa nasib sial bagi Rehan. Ibu, ada apa dengan Pak Rehan? Bella, ini adalah kesempatan kita. Kita bisa memaksa Rehan untuk tinggal di rumah ini. Tapi gimana caranya, Bu?